wabarakatuh. Nama saya Rakalif Prayogi. Nah, saya Dava Abdurrahman. Nama saya Muhammad Faiz. Nama saya Cahya Anissa. Dan di sini kami ingin menjelaskan macam-macam sorting, diantaranya Yang pertama itu ada gravity sort. Selanjutnya ada insertion sort. Dan yang terakhir ada merge sort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz dari kelas R2M. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu insertion sort. Berasal dari kata insert yang artinya memasukkan. Nah, jadi insertion sort itu cara untuk mengurutkan data dari kiri ke kanan. Setelah itu data akan dicek apakah data yang kanan lebih kecil dari kiri. Jika lebih kecil, maka data yang kanan akan dimasukkan ke data yang kiri. Pembacaan pertama dimulai dari data yang kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat layar yang sudah saya siapkan. Di sini terdapat 8 data array yang teracak. Karena tadi dimulai dari yang kedua, mari kita mulai dari yang kedua, yaitu 3. Kita beri warna hijau. Data akan dicek apakah data yang kanan lebih kecil atau lebih besar dari yang kiri. Jika data yang kanan lebih kecil dari yang kiri, maka data yang kanan akan dipindahkan ke yang ini, ke 4. Jadi penulisannya 4, tulisannya 3, 4, 2, 10, 12, 1, 5, dan 6. Selanjutnya kita akan mulai lagi dari yang ke kanan, yaitu yang ada di sini. Nah, data yang kanan akan dicek apakah data yang kiri lebih kecil dari data yang kanan. Di sini angka 2 lebih kecil dari 3 dan 4. Maka angka kedua akan pindah ke sini, ke data yang paling kiri. Selanjutnya akan kita cek lagi yang ke kanan, yaitu dari sini 10, 4. Nah, jika 10 tidak lebih besar dari 2, 3, 4, maka angka 10 tidak akan berubah posisinya. Nah, kita akan terus ke kanan ya, yaitu 12. Jika 12 karena 12 lebih besar dari data yang kiri, maka 12 tidak akan berubah. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke sini, ke kanan. Nah, karena kanan satu lebih kecil dari data-data yang di kiri, maka satu akan dipindahkan
ke data yang paling kiri. Nah, selanjutnya kita akan mengecek lagi yang ada di kanan, yaitu 5. Nah, menariknya di insertion sort ini, data yang kecil tidak akan langsung dipindahkan ke data yang paling kiri, misalnya seperti ini. Maka dia akan berpindah hanya dari sini. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, begitu pula dengan selanjutnya kita akan mengecek yang ini, angka 6. Nah, seperti yang tadi, ini tidak akan langsung dipindahkan ke paling kiri, hanya di sini saja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi terlihat kita mulai dari data yang kedua terus turun hingga selesai. Saya rasa penjelasan dari insertion sort ini cukup jelas. Jadi saya akhiri untuk pseudocode-nya. Nanti saya akan menjelaskan kembali mengenai pseudocode untuk insertion sort. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faiz. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pseudocode dari insertion sort. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat layar yang sudah saya siapkan. Kurang lebih seperti ini dari pseudocode insertion sort, yang saya akan menjelaskan mulai dari baris pertama, yaitu di sini ada function insertion sort, yaitu membuat function insertion sort yang menampung parameter berupa array. Di sini saya menamakan R yang diberi warna biru. Selanjutnya di sini kita menggunakan looping, yaitu looping for. Pada baris kedua ini i from 1 sama dengan, yaitu array ke 1 berarti data ke 2 menuju panjang array ke berapa dikurang min 1. Lalu selanjutnya di baris ketiga ada j sama dengan i, yaitu nilai j sama dengan nilai i. Lalu di baris keempat ada looping bersarang, looping di dalam looping. Di sini saya menggunakan while. Kalau yang lain ingin menggunakan selain while itu juga bisa, tapi di sini saya menggunakan while. Jadi jika j lebih besar dari 0, maka akan diproses di baris ke-5 dan 6. Oke. Pada baris ke-5 dan ke-6, jika array index j lebih kecil dari array index j-1, maka pada baris ke-6 akan dilakukan swap, yaitu pertukaran.
pertukaran terhadap array indeks J dengan array J-1. Nah, selanjutnya ini hanya tutup dari if J-min kurang 1 dan end while penutupnya, dan end for untuk penutup for, dan end function untuk penutup end function. Saya rasa kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan program dari insertion sort. Di mana program insertion sort ini saya buat menggunakan bahasa Pascal. Dan di mana line 1, kedua ini seperti tadi, itu adalah program basicnya. Lalu part untuk mendeklarasikan suatu variabel, di mana variabel i, j, temp, dan n merupakan tipe data integer. Di mana terus lalu data array 1 sampai 10 yang diwakilkan oleh variabel a buat tipe data integer. Lalu kita mulai dengan begin. Cara ini adalah untuk menghapus atau meng-clearkan suatu terminal yang telah digunakan. Lalu kita masuk ke codingan menginput banyaknya elemen array. Di sini berat banyaknya elemen array, lalu inputannya dengan menggunakan variabel n, di mana banyaknya elemen array itu kan banyaknya bukan elemennya. Contohnya seperti 5, 1, 8, 9, 0 itu adalah elemennya, tapi banyaknya itu adalah jumlahnya. Itu misalnya di sini ada 5, berarti banyak elemen array itu adalah 5. Lalu masuk ke codingan untuk menginput data. Di sini jika for, kita menggunakan for, di mana jika for i sama dengan 1 ke banyaknya data, sebagai contoh 8, dia akan melakukan perintah mencetak elemen ke i tadi 1, lalu menggunakan inputan. Jadi sebagai contoh nanti dia akan menampilkan seperti ini, elemen ke i 1, tapi nanti dia bisa bertambah terus sebanyak yang kita mau. 1, nanti kita input berapa. Nah, misalnya sampai 8, berarti dia terus-terusan sampai 8. Nanti sampai 8 dia bakal minta terus. Misalnya sini 21. Beda antara elemen dan banyaknya elemen. Lalu kita masuk ke codingan untuk mencetak sebelum pengurutan. Jadi biar kita tidak bingung, karena tadi itu vertikal, tidak horizontal, makanya kita buat pengurutan dulu. Sebelum pengurutan, di sini write line untuk menggunakan baris baru, kita cetak sebelum diurutkan, lalu kita gunakan for untuk menampilkan elemen yang tadi telah kita input. Ini for i sama dengan 1 ke banyaknya data, misalnya 8, akan melakukan perintah cetak, dan di mana a dalam kurung i ini adalah elemen yang sudah diinput tadi. Jadi nanti dia contohnya akan menampilkan seperti ini. Sebelum diurutkan, dia akan menampilkan jadi dia akan menampilkan kayak tadi 7, 8, 9, 1 gitu. Nah, selanjutnya ini adalah proses untuk pengurutan insertion sort. Nah, di sini kita tetap menggunakan for. Nah, di mana jika i sama dengan 2 akan melakukan, jika i sama dengan 2 ke banyaknya elemen array, akan melakukan proses pengurutan, di mana tem ini adalah tempat untuk menyimpan elemen array sebelum dipindahkan agar tidak bertumpuk. Nah, ini bisa lihat elemen ini adalah variabel elemen array-nya, j sama dengan j sama dengan 1 yang tadi bisa dilihat sini, j sama dengan 2 dikurangi 1. Nah,
ketika tempat yang sudah dipindahkan itu lebih kecil daripada variabel J dan J lebih besar dari 0, maka akan melakukan perpindahan. Nah, ini ditutup, lalu ditutup lagi beginnya. Nah, selanjutnya itu adalah mencetak array agar bisa ditampilkan di terminal. Nah, jadi ini adalah proses pengurutannya. Jadi kalau kita tidak menggunakan codingan ini, maka dia tetap bisa diurutkan, tapi tidak ditampilkan di terminal. Nah, di sini kita menggunakan write sebagai untuk pencetakan hasil pengurutan instruction sort. Nah, kita gunakan for i sama dengan 1 ke banyaknya elemen array akan melakukan perintah mencetak data array, elemen array. Ini adalah spasi. Nah, sini kita coba lihat. Kita coba run. Nah, banyaknya elemen array ini adalah hasil dari codingan ini. Dimana ini adalah inputan untuk menentukan banyaknya elemen array. Kita bisa masukkan berapa. Nah, nanti dia akan meminta inputan elemen array-nya. Nah, inputan elemen array-nya kita masukkan aja, misalnya ini implementasi dari codingan ini. Maka terjadi seperti ini. Misalnya 6, 0, 3, 5, 1, 9, 7, 2. Nah, kita enter. Dia akan, yang sebelum diurutkan, ini adalah implementasi dari codingan ini. Sebelum diurutkan, dia akan menampilkan ini. Dan for is sama dengan 1 kebanyakan data akan menampilkan banyaknya data array yang di input sebelum pengurutan. Ini, seperti ini. Ini, yang ini, tampilan ini, hasil implementasi dari ini. Nah, selanjutnya, ke proses pengurutan. Nah, bisa dilihat, di sini ada prosesnya. Jadi, walaupun kita terlangsung proses, walaupun memprosesnya aja, tanpa harus mencetaknya, itu tetap diproses pengurutan. Tapi kita tidak bisa melihat hasilnya. Nah, gimana cara bisa kita melihat hasilnya? Itu dengan cara mencetak array-nya yang udah diurutkan. Dengan cara di sini kita cetak buat hasil pengurutan instruction. Nah, di sini bisa dilihat. Lalu kita gunakan metode for di mana i sama dengan 1 ke banyaknya data akan melakukan akan mencetak data array-nya. Ini data array-nya yang sudah diurutkan ya. Beda dengan tadi yang ini sebelum diurutkan, tapi yang ini setelah diurutkan. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Yang ini kosongan apa? Ini adalah penggunaannya untuk spasi. Jadi jika kita tidak menggunakan ini, maka dia akan berdempetan. Hasilnya kayak segini 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyanisa Pratami dari kelas R2M dengan nomor NPM 202243501243 akan menjelaskan materi tentang pengurutan MedSearch. Kali ini ada dua topik outline. Yang pertama yaitu konsep MedSearch, yang kedua adalah algoritma pseudocode MedSearch. Konsep MedSearch. Yang pertama, MedSearch merupakan salah satu algoritma pengurutan yang menggunakan algoritma divide and conquer. Yang kedua, array semula dibagi menjadi dua sub-array, kiri dan kanan. Kemudian tiap sub-array akan kembali dibagi secara rekursi sampai tidak bisa dibagi lagi. Tersisa satu elemen saja. Setelah itu, kedua sub-array yang sudah terurut akan digabungkan kembali sehingga menjadi satu buah array yang telah terurut. Selanjutnya, jadi kita ada 3 value yang pertama, value yang kedua, dan value yang ketiga. Kita juga punya array awal, kiri, dan kanan. Dan variabel counter, yaitu ada i adalah elemen di array kiri, j adalah elemen di array kanan, k adalah elemen awal, l panjang dari array kiri, dan r adalah panjang dari array kanan.
Selanjutnya I-nya ini ada 1, J-nya ada 1, K-nya ada 1, L-nya ada 4, dan R-nya ada 3. Selanjutnya kita akan mulai dari value yang pertama, yaitu 1 kurang dari 4 dan 1 kurang dari 3. Nah, proses ini benar, jadi proses ini dapat berjalan. Di mana if kiri 1 atau 3 ini kurang dari 9, maka benar. Kemudian kita masukkan awal 1 dengan nilai kiri 1. Kita masukkan awal 1 ini dengan nilai elemen dari kiri 1 yaitu 3. Kemudian kita update I-nya dengan tambah 1. Dan juga K-nya kita tambah 1. Berarti sekarang kita punya I-nya ini tuh 2 dan K-nya ini 2. Lalu kita ulang lagi while 2 kurang dari 4 yaitu benar dan J yaitu 1 kurang dari 3. Benar, maka jika kiri 2 atau 27 ini kurang dari kanan 1 berarti salah. 27 kurang dari 9 itu berarti salah. Maka kita akan masuk ke awal K yaitu awal 2, maka kita masukin kanan J yaitu kanan 1, berarti kita masukkan 9. Kemudian kita update J dan K-nya. J-nya menjadi 2 dan K-nya menjadi 3. Selanjutnya masuk lagi while I 2-nya kurang dari 4. Benar dan J 2 kurang dari 3. Masih benar, kemudian masuk ke if jika kiri 2 yaitu 27 kurang dari kanan kedua 27 kurang dari 10. Nah, ini maka salah. Maka kita akan masukkan elemen kedua yaitu 10. Kemudian kita update lagi J-nya ini menjadi 3. K-nya kita update menjadi 4. Kemudian kita masukkan lagi ke while I yang di sini while I 2 kurang dari 4. 3 kurang dari 3. Ini salah. Nah, berarti kita akan masuk ke while yang kedua yaitu while I 2 kurang dari sama dengan 4. Berarti benar, kemudian kita masukkan awal K yaitu awal ini 4, kita masukkan kiri 2. Kita masukkan 27 ke elemen keempat. Kemudian kita update yaitu I-nya menjadi 3, K-nya ini menjadi 5. Kemudian kita masuk cek lagi while 3 kurang dari 4 dan J kurang dari 3. Berarti ini sudah salah ya, berarti kita akan masuk lagi. 3 kurang dari sama dengan 4 benar. Kemudian kita masukkan awal 5, dimasukkan dengan nilai kiri ketiga, yaitu kita masukkan 38. Kita update I-nya menjadi 4, dan K-nya kita update menjadi 6. Kemudian kita lanjut, well, 4 kurang dari sama dengan 4, masih benar. Kemudian kita masukkan awal 6. 6 ini kita masukkan dengan elemen keempat atau 43. Lanjut, kita update lagi I-nya menjadi 5. Kemudian kita update lagi K-nya ini menjadi 7. Kemudian kita cek while 5 kurang dari dengan 4, ini salah. Kita masuk ke while yang ketiga, while J kurang dari R, while 3 kurang dari sama dengan 3, berarti benar, kita masukkan awalnya. Awal K yaitu 7 dengan elemen kanan. 3 yaitu 82. Kita masukkan 82 ke elemen 7. Nah, kira-kira proses merge search akan kita lanjutkan kemudian. Ini merupakan algoritma untuk membagi elemen menjadi satu. Elemen masing-masing menjadi satu elemen. Secara garis besar seperti ini, mungkin nanti bisa dicoba dan dipahami sendiri. Kita lanjut, ini akan membagi dari elemen 4, 3, lalu di bawahnya itu ada 2, 2, 2, 2, 1, dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu kita bandingkan hasilnya dari hasil yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merge search. Nah, di program ini biasa pada elemen 1 dan 2 kita melakukan proses yang biasa, lalu pada 3 itu ada deklarasi variabel, di mana ada data array yang bervariabel sorted dengan tipe data integer dan variabel I dan M bertipe data integer. Prosedur ini adalah suatu blok kode yang untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, di sini di dalam prosedur itu kita mendeklarasikan variabel tengah Y, I, N1, N2 itu sebagai bertipe data integer. Dan untuk data array 1 sampai 100 yang bertipe data integer ini menggunakan variabel temp yang
tujuan untuk menyimpan data sementara. Nah, selanjutnya kita mulai. Di sini ada statement if, di mana jika akhir lebih kecil atau sama dengan awal akan melakukan keluar atau tidak menjalankan program. Nah, kecuali ini akan menjalankan program tengah sama dengan awal tambah akhir dibagi 2. Jadi di mana seperti merge source yang kita tahu, merge source itu dibagi 2 ketika ingin menjalankan suatu langkah programnya. Jadi misalnya ada 8, 9, 1, 2, 4, 5, 1, 3, maka dia akan menentukan langkah tengahnya untuk membagikan mana yang kanan, mana yang kiri, atau mana yang awal atau mana yang akhir. Nah, ini dengan rumus yang ada ini, akhirnya kita bisa menemukan nilai tengahnya dengan seperti ini. Jadi kita bisa membuat seperti ini yang nantinya akan dibagi lagi seperti ini. 8, 9, 12, 4, 5, 1, 3. Itu rumusnya. Lalu merge source awal gitu. Maksudnya merge source ini mencari nilai awal sampai nilai tengah. Tadi nilai awalnya itu 8 sampai ke nilai tengahnya itu 2. Nah, merge source yang kedua ini tengah ditambah 1. Ini tengah ditambah 1. Jadinya 4. Nah, sampai akhirnya itu 3 gitu. Nah, variabel n1 itu mendeklarasikan sebagai awal, variabel n2 itu dideklarasikan sebagai tengah plus 1. Di sini kita untuk memproses suatu proses dari merge source, makanya kita menggunakan for lagi, itu di mana for variabel i sama dengan awal ke akhir. Dia akan melakukan program untuk menyusun atau membagi 2 dulu, lalu menjadi 1, lalu nanti bisa membagi 2, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini adalah prosesnya. Prosesnya dari rumus prosesnya ini, dan ini adalah prosedur dari blok kodenya, blok kode rumusnya. Lalu, nah sini kita mulai untuk proses input datanya. Di sini input datanya di KCLR ini seperti sudah tahu sebelumnya itu untuk menghapus suatu terminal agar ketika kita mengulang programnya itu program yang sebelumnya itu hilang atau kehapus gitu. Lalu read masukkan banyak data dan readline n itu untuk menyetok data. Nah, untuk ini adalah untuk mengenal for i sama 1 ke banyaknya data. Banyak data tadi 8. Nah, ini bagian, maka dia akan minta elemen-elemen yang akan diisi pada array. Misalnya kan data ke 1 seperti yang tadi, data ke 1 itu nanti kita masukin berapa, misalnya ada 2 dulu, data ke 2 dengan 2, 21 gitu. Ini yang buat ini. Lalu urutan kita pastiin juga untuk mencetak nilai array, elemen array sebelum pengurutan agar kita tahu tadi kita sudah input ini, sudah input angka 2 atau sudah input 3. Ini readline untuk buat garis baru, read untuk mencetak suatu string ini sebelum diurutkan. Lalu untuk mencetaknya agar kita tidak manual, saya menggunakan for i sama 1 ke banyaknya data. Misalnya banyak 8, berarti nanti dia akan mencetak 8 nilai array. Di sini sorted i itu adalah nilai elemen array-nya yang sudah diinput tadi. Lalu merge source 1 kan ini adalah merge source blok. Prosedur yang tadi itu dipanggil karena kita mau proses. Prosedur yang tadi itu dipanggil nilai 1 ke banyaknya data. Bisa banyaknya data 8 jadi n. Di sini readline untuk mencetak string dari hasil merge source. Nah, ini. Lalu agar seperti yang tadi, agar kita tidak mengulangnya, tidak menampilkannya satu persatu, kita gunakan for
variabel i sama dengan 1 ke banyaknya data, misalnya 8, dia akan melakukan cetak slot 1 sampai 4 ke banyaknya data sampai 4. Nah, kita mulai. Nah, sini kita masukkan banyaknya data, misalnya 8. Banyaknya data 3, 8, 0, 10, 12, 16, 11, 20, 100, 80, 856 gitu. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Masukkan banyaknya data itu dari program ini, codingan ini. Lalu untuk yang penginputan suatu elemen data array-nya itu dari codingan yang ini. Lalu untuk mencetak nilai array yang berurutan, yang sebelum diurutkan, itu di ini akan menampilkan mencetak sebelum diurutkan dan nilai elemen array yang sebelum diurutkan. Ini. Sama seperti ini. Lalu program ini berguna untuk menampilkan hasil merge source dari elemen array yang sudah diinput tadi, yang tadinya berantakan, menjadi lebih teratur sesuai dengan yang kita mau. Kalau codingan kita itu ascending, dia akan ascending. Kalau kita codingnya itu descending, maka itu akan menampilkan descending. Nah, seperti ini, wordline hasil merge source akan menampilkan mencetak hasil merge source. Nah, for i1 sampai i sama dengan 1 ke banyaknya data akan melakukan perintah cetak hasil dari sort atau pengurutan dan lalu diberi spasi. Misalnya ini 0, 3, 8, 11, 12, 16, 186. Itu adalah hasil dari pengurutannya yang menggunakan pemanggilan for ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakali Freddy. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gravity sort. Gravity sort adalah satu algoritma optimasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Algoritma tersebut terinspirasi dari sebuah teori hukum gravitasi, yaitu teori Newton. Inti dari algoritma gravity sort adalah setiap partikel yang ada di dunia akan saling tarik-menarik satu sama lain dengan kekuatan yang berbanding lurus dengan massa partikel dan berbanding terbalik dengan jarak antar partikel tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dan memperlihatkan cara kerja gravity sort. Dan di sini saya sudah membuat tabel dan data acak untuk menjelaskan bagaimana cara kerja gravity sort. Yang pertama, kita mulai memasukkan angka pertama, data pertama yaitu 6, 2, 9, 3, 7, dan 4. Karena kita mencari yang terkecil, maka 2 kita pindahkan ke sini dan 6 kita taruh ke tabel cadangan 6. Lalu jika 2 sudah pindah ke sini, maka kita pindahkan 6 ke tabel yang sebenarnya 6. Di sini 9, 3, 7, 4. Di sini karena angka terkecil sudah ditemukan, maka kita tulis lagi di sini 2. Dan selanjutnya kita masukkan ke tabel yang kosong ini 6. Kenapa 6? Karena kita mencari yang terkecil. Jadi di sini dimasukkan angka 9. Lalu 3, 7, dan 4. Lalu kita teruskan seperti yang di atas 2, 6. Pada saat di sini kita memasukkan 3. Kenapa 3? Karena kita kembali lagi ke awal mencari yang kecil. 9 ditaruh di tabel cadangan, lalu kita masukkan 9. Lalu masukkan lagi 7, 4. Kita
masukkan lagi seperti awal 2, 6, 3. Dan kita masukkan angka 7 karena kita mencari yang terkecil. 9-nya ditaruh di folder di tabel cadangan, dan 7 kita masukkan di tabel yang 9 tadi. 7, 9, 4. Lalu kita ulang lagi. 2, 6, 3, 7. Selanjutnya karena kita mencari yang terkecil, maka kita masukkan angka 4. 4, lalu 9. 9 tetap ditaruh di tabel cadangan. Karena 4 sudah pindah ke tempat 9, jadi 9 kita masukkan ke tabel yang keempat, 9. Jadi kita pada langkah pertama kita sudah menemukan angka yang terkecil dan angka yang terbesar. Selanjutnya pada langkah kedua kita mulai lagi hasil pada langkah pertama. 2, 6, 3, 7, 4, 9. Ini 2. Kenapa 2? Karena kita mencari yang terkecil, jadi kita masukkan 2. Lalu selanjutnya 6, 3, 7, 4, 9. Sama seperti yang di awal, kalau kita sudah menemukan, kita tulis di tabel berikutnya. 2. Di sini ada 6 sama 3 karena kita mencari yang terkecil, maka 3 dimasukkan. 3 dimasukkan dan 6 masuk ke tabel cadangan. Kalau 3-nya sudah masuk ke tabel ke-6, maka 6 kita taruh di tabel yang ketiga. 6, 7, 4, 9. Lalu kita masukkan lagi seperti yang sebelumnya. 2, 3, 6. Hasil langkah kedua kita sudah tahu. 2, 3, 6, 4, 7, dan 9. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Sama kita masukkan seperti yang di langkah kedua, kita masukkan hasil yang di langkah kedua. 2, 3, 6, 4, 7, dan 9. Ini kita tulis 2, kenapa? Karena kita seperti yang di awal tadi, kita mencari yang terkecil. 3, masukkan 6, 4, 7, 9. Lalu seperti sebelumnya, kita masukkan lagi angka yang sudah ditemukan. 2, 3. Karena di sini kita mencari yang terkecil, jadi kita masukkan di sini 4. Terus 6-nya kita masukkan ke tabel cadangan. Lalu kita masukkan, bila 4 sudah masuk di tabel 6, jadi 6 kita masukkan di tabel 4. Masukkan 7, 9. Dan hasil akhir pada langkah ketiga sudah ditemukan, yaitu 2, 3, 4, 6, 7, 9. Dan kita lanjut ke langkah yang keempat. Kita tulis hasil dari langkah ketiga. 2, 3, 4, 6, 7, 9. Karena angka terkecil sudah ditemukan, jadi kita tetap menulis 2, 3. Kenapa 3? Karena 3 lebih kecil daripada 4.
karena kita mencari yang terkecil, jadi kita tulis 3, 4, 6, 7, dan 9. Lalu hasil langkah ketiga sudah kita temukan, yaitu 2, 3, 4, 6, 7, dan 9. Selanjutnya kita memasuki langkah kelima, kita tulis hasil pada langkah sebelumnya. 2, 3, 4, 6, 7, dan 9. Di sini tetap kita tulis 2 karena kita kembali ke awal tadi, karena kita mencari yang terkecil. Jadi hasil akhir pada data acak menggunakan gravitational sort yaitu 2, 3, 4, 6, 7, dan 9. Untuk hasil awal 6, 2, 9, 3, 7, 4, dan hasil akhirnya dengan angka 2, 3, 4, 6, 7, dan 9. Dan itulah cara kerja gravitational sort. Sekian penjelasan tentang cara kerja gravitational sort. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pseudocode gravitational sort. Dan ini adalah contoh dari prosedur gravitational sort. Pada baris pertama atau prosedur gravitational sort digunakan untuk membuat blok nama program. Dan baris kedua dan ketiga yang ini digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel dan data array. Untuk input n ini digunakan untuk menginput banyaknya data array. Dan untuk for i dan input a digunakan untuk menginput elemen array. Dan untuk output sampai output selanjutnya atau ini digunakan untuk mencetak elemen array sebelum dieksekusi. Dan untuk dari for i sampai a digunakan untuk pemrosesan pengurutan gravitational sort. Dan yang terakhir output hasil pengurutan gravitasi sampai n prosedur digunakan untuk mencetak hasil dari pengurutan gravitational sort. Dan untuk ini digunakan untuk menutup blok program. Sekian penjelasan tentang pseudocode gravitational sort. Bila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program dari Gratinsort. Kita di sini menggunakan bahasa Pascal. Nah, di sini kita lihat program Gratinsort ini ada perintah basicnya. Yang di line ketiga ini adalah untuk deklarasi variabel, di mana variabel i, j, k, temp, dan n merupakan tipe data integer. Dan data array 1 sampai 100 yang diwakilkan dengan variabel a bertipe data integer. Lalu kita mulai. Di sini ada CLR yang ada di mana untuk membersihkan terminal ketika setelah selesai digunakan. Nah, di sini ada perintah codingan untuk meminta inputan banyaknya elemen array. Nah, contohnya seperti banyaknya elemen array beda dengan banyaknya meminta elemen. Seperti 7, 1, 2, 9, 0. Berarti ini elemennya. Banyaknya itu ada 5. Ada 5. Nah, ini n ini yang dimintanya itu 5-nya, bukan angka-angkanya. Selanjutnya adalah codingan untuk meminta input data. Kita di sini menggunakan for, yang dimana i sama dengan 1 ke banyak data. Misalnya data yang 8 berarti nanti sampai 8. Lalu kita mulai, nanti dia akan memulai perintah cetak, yang dimana hasilnya akan seperti ini. Elemen
ke 1, 2, nanti kita input berapa, dan nanti akan seterusnya sampai ke banyaknya elemen array yang kita minta. Misalnya 8, berarti dia sampai 8. Nah, lalu sebelum pengurutan kita akan mencetak elemen arraynya terlebih dahulu. Ini di sini ada perintah write di mana ini untuk menggunakan baris baru. Ini kita cetak write sebelum diurutkan. Dan di sini kita menggunakan codingan for, di mana i sama dengan 1 ke banyakkan data seperti tadi. Lalu write akan mencetak elemennya. Elemennya ini adalah a ke i. Lalu selanjutnya itu adalah proses pengurutan gravitasi shotnya. Nah, ini adalah prosesnya. Ya, bisa dilihat kita masih menggunakan for, di mana i sama dengan 1 ke n dikurang 1 akan melakukan. Kenapa n kurang dari 1? Karena setiap langkah dari gravity shot itu, langkahnya itu akan berkurang 1. Contoh misalnya banyak datanya itu ada 5, berarti langkahnya itu ada 4. Nanti akan mulai misal J sama dengan 1, sama dia akan banyak data dikurang 1. Nah, dia akan mulai lagi. Nah, di sini misalnya J-nya itu lebih besar daripada J plus 1, maka akan melakukan penukaran. Nah, di sini time ini berguna untuk menyimpan sementara suatu elemen agar elemennya itu tidak bertumpuk seperti itu. Nah, ini kita tutup di fontnya. Setiap ada for itu bisa kita tutup. Di sini ada begin, itu bisa kita tutup begin. Lalu setelah selesai pengurutan, kita harus mencetak hasil dari pengurutannya. Nah, ini kita outline, kita buat write baru, lalu kita cetak write hasil pengurutan gravitasi. Lalu kita gunakan for lagi untuk menampilkan dari hasil dari pengurutannya. Ini kita lihat for i sama dengan 1 ke banyaknya data akan melakukan cetak elemen arraynya yang sudah diurutkan. Nah, ini spasi-spasi, baru. Lalu kita coba di sini. Nah, ini sudah dilihat banyak elemen arraynya hasil dari sini. Lalu coba kita masukkan 8. Nah, elemen ke-1 ini adalah proses dari inputan. Nah, ini proses dari inputannya. Ini, nah kita masukkan. Misalnya 3, 1, 9, 0, 2, 4, 5, 7. Nah, yang ini sebelum dirutkan. Nah, yang ini nih, write ini akan mencetak seperti ini. Jadi kosong. Yang write sebelum diurutkan sampai for i ini akan menampilkan perintah seperti ini. Program yang tadi kita buat. Nah, prosesnya yang tadinya berantakan akan diurutkan seperti ini menggunakan for, codingan for ini. Nah, walaupun kita sudah menggunakan prosesnya, itu tidak akan tampil. Makanya kita membutuhkan program codingan cetak arraynya. Nah, ini seperti ini. Write hasil pengurutan gravitasi. Nah, for i sama dengan 1 melakukan ke 8 akan melakukan cetak elemen arraynya yang sudah diurutkan seperti ini. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.